Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we will learn about laboratory reagents. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari bahan-bahan kimia yang ada dalam laboratorium. Reagents in laboratory can be divided by its function. The first one as samples. The second one as solvents. The third one as reactants, and the fourth one as indicators. Bahan-bahan kimia dalam laboratorium dapat dibagi berdasarkan fungsinya. Fungsi yang pertama adalah sebagai sampel, fungsi yang kedua sebagai pelarut, fungsi yang ketiga sebagai pereaksi atau reaktan, dan fungsi yang keempat sebagai indikator. As a samples, reagents can be formed as impure substance or hydrate substance. Sebagai sampel, sebuah bahan kimia dapat berbentuk zat yang tidak murni atau zat hidrat. As a solvents, reagents can form as polar solvents, semipolar solvents, and nonpolar solvents. Sebagai pelarut, bahan kimia dapat berbentuk pelarut polar, pelarut semipolar, dan pelarut nonpolar. As a reactants, reagents can be formed as acid-base reactants, oxidizing or reducing agents, and chelating agents. Sebagai pereaksi atau reaktan, maka bahan-bahan kimia dapat berbentuk reaktan asam basa atau agen pengoksidasi, agen pereduksi, dan agen penghelat. As indicators, reagents can be formed as acid-base indicators, titration indicators, and functional group indicators. Dan sebagai indikator, bahan-bahan kimia dapat berupa indikator asam basa, indikator khusus untuk keperluan titrasi, dan indikator gugus fungsi. As a samples, there are impure substance and hydrate substance. As impure substance, there are minerals, daily products, foods and beverages, medicine or drugs. And as hydrate substance, there are copper 2 sulfate, iron 2 sulfate, potassium chromate, and nickel 2 sulfate. Sebagai sampel, bahan-bahan kimia dapat berupa zat yang tidak murni seperti batuan atau mineral, kemudian produk-produk harian seperti air minum kemasan atau bahan makanan atau bahan baku makanan seperti tepung, kemudian gula, dan lain-lain. Dapat juga berupa makanan dan minuman kemasan atau makanan minuman siap saji atau makanan minuman yang disajikan di rumah makan atau di toko-toko, atau dapat juga berbentuk obat-obatan. Kemudian sebagai zat hidrat, ini yang ada di laboratorium biasanya adalah garam terusi atau tembaga 2 sulfat, kemudian bisa juga dalam bentuk garam tunjung atau besi 2 sulfat, kemudian bisa dalam bentuk kalium kromat dan nikel 2 sulfat. As a solvents, reagents can be formed as polar solvents, semipolar solvents, and nonpolar solvents. For polar solvents, there are aqueous and ethanol. For semipolar solvents, there are ethyl acetate and dichloromethan. And for nonpolar solvent, there are N-hexane and chloroform. Jadi sebagai pelarut, bahan kimia dapat berbentuk pelarut polar, pelarut semipolar, dan pelarut nonpolar.
Larut polar yang digunakan adalah aqueous atau air suling. Kemudian macam lainnya adalah aqua DM atau air demineralisasi. Kemudian contoh lainnya adalah alkohol dalam bentuk etanol atau metanol. Sedangkan untuk pelarut yang semipolar contohnya adalah etil asetat dan diklorometan. Kemudian untuk pelarut nonpolar yang paling umum digunakan adalah N-heksana dan kloroform. As a reactants, reagent can be formed as acid-base reactants, oxidizing or reducing agents, and heating agents. For acid-base reactants, the example are hydrochloric acid and sodium hydroxide. For oxidizing and reducing agent, the example are hydrogen peroxide or iron 2 sulfate. And for chelating agent, the example are ethylene diamine tetraacetate or ethylene diamine. Jadi sebagai pereaksi, bahan-bahan kimia dapat berbentuk reaksi asam basa, kemudian agen pengoksidasi atau agen pereduksi, kemudian bisa juga sebagai agen penghelat. Contoh dari pereaksi asam basa, pereaksi asam contohnya adalah asam klorida, sedangkan untuk reaksi basanya contohnya adalah natrium hidroksida. Kemudian contoh untuk agen pengoksidasi. Agen pengoksidasi contohnya adalah hidrogen peroksida H2O2. Sedangkan untuk contoh agen pereduksi contohnya adalah besi 2 sulfat. Sedangkan untuk contoh agen penghelat contohnya adalah etilen diamin tetraasetat atau yang sering dikenal dengan EDTA dan etilen diamin atau sering disingkat dengan EN. As indicators, reagents can be formed as acid-base indicators, titration indicators, and functional group indicators. For acid-base indicators, the example are phenolphthalein and lead methyl. For titration indicator, the example are starch or amylum and eriochrome black tea. And then for functional group indicators, the example are Fehling Tollens reagent and Benedict Lugol Biuret. Jadi sebagai indikator, bahan-bahan kimia dapat berupa indikator asam basa, indikator khusus untuk titrasi, kemudian indikator untuk gugus fungsi. Sebagai indikator asam basa yang umum digunakan adalah larutan phenolphthalein, kemudian ada larutan metil merah, ada juga metil jingga. Sedangkan untuk keperluan titrasi biasanya indikatornya adalah indikator amylum ini atau pati ya. Ini keperluannya untuk titrasi iodometri biasanya. Kemudian ada juga indikator EBT atau eriochrome black tea, itu digunakan untuk titrasi kompleksometri biasanya. Kemudian untuk indikator gugus fungsi yang paling umum dikenal itu ada indikator Fehling-Tollens. Indikator Fehling dan indikator Tollens ini biasanya digunakan untuk membedakan gugus fungsi aldehida dengan keton. Kemudian ada juga indikator Benedict, indikator Lugol, dan indikator Biuret. Untuk indikator Benedict biasanya untuk mengidentifikasi glukosa. Kemudian ada indikator Lugol biasanya untuk mengidentifikasi karbohidrat. Sedangkan indikator Biuret biasanya digunakan untuk mengidentifikasi protein. That's all from this video. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.